Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabar Maulana Ala, anggota dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan melakukan uji testing dari website yang sudah kami buat menggunakan skenario tes user yang pertama. Ini untuk yang pertama adalah user dapat mengisikan URL alamat situs melalui URL browser. Jadi untuk testing kali ini kami masih menggunakan hostingan lokal, yaitu menggunakan localhost. Jadi masih belum menggunakan hostingan secara asli. Jadi untuk kali ini mungkin saya akan ketikkan localhost saja, localhost dengan port 8000. Seperti yang terlihat tidak ada masalah ketika saya mengetikkan localhost dengan port 8000. Website ini dapat tampil dengan normal, jadi bisa dikatakan ini fiturnya sudah dapat dijalankan. Kemudian yang kedua adalah jika URL alamat yang diisikan salah, maka terdapat notifikasi bahwa halaman tidak ditemukan. Kita coba untuk menghilangkan huruf O dari localhostnya. Maka akan muncul pemberitahuan bahwasanya situs ini tidak dapat dijangkau. Jadi ini bisa dibilang fiturnya telah berjalan. Kemudian yang ketiga adalah terdapat button sign up. Bisa dapat menggunakan button sign up. Jadi untuk ini kita kembali ke websitenya. Untuk tampilan dari button-button yang ada pada website kami ini terdapat dalam menu ini. Karena memang saya membukanya dalam mode kecil, bukan dalam mode desktop, jadi tampilannya berubah menjadi menu dengan garis 3 seperti ini. Ketika saya klik akan muncul menu-menunya yang lain, yaitu produk, about us, check in, dan juga check up. Untuk kali ini kita akan coba untuk menu check up. Jadi di sini terdapat tombol check up, jadi fiturnya telah berjalan. Kita tandai dengan paste. Selanjutnya adalah user dapat menggunakan button sign up. Kita coba untuk mengklik dari tombol sign up-nya. Akan diredirect ke dalam register page. Jadi ini adalah register page untuk melakukan registrasi akun. Kita tandai dengan paste karena memang fiturnya sudah berjalan. Selanjutnya terdapat form yang dapat diisi. Ini ada 4 form dari halaman register, yaitu yang pertama adalah name, username, email, dan juga password. Ada 4 field. Terdapat form diisi. Jadi ini juga sudah berjalan fiturnya. Selanjutnya adalah form terdiri dari field name, username, email, dan password. Seperti yang terlihat ini ada name, username, email, dan juga password. Jadi ini juga paste. Kemudian adalah terdapat field name. Field name ada, jadi bisa dikatakan di sini adalah paste. Selanjutnya adalah fitur maksudnya field name dapat digunakan. Kita coba dengan nama saya langsung, yaitu Jabar Maulana Ala. Field name dapat digunakan, bisa saya isikan nama, jadi ini juga paste. Kemudian field name dapat diisi dengan data varchar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya data varchar adalah data yang menginput nama inputan huruf, data yang dapat menerima inputan huruf, inputan angka, dan juga beberapa karakter. Seperti dalam dalam sebuah email itu ada karakter @ itu juga bisa masuk dalam data varchar. Jadi ini juga bisa dibilang sudah berjalan fiturnya. Selanjutnya adalah terdapat field username. Field username ada, jadi ini juga bisa paste. Selanjutnya adalah field username dapat digunakan. Kita masukkan, kita coba seperti ini. Field username dapat digunakan, jadi ini dengan paste. Selanjutnya adalah field username dapat diisi dengan data varchar. Ada huruf dan juga angka, jadi ini juga paste. Selanjutnya adalah terdapat field email. Field email ada, ini juga paste.
Kemudian file ini dapat digunakan, kita masukkan dengan file email asli saya saja. Jadi nah seperti ini sudah jadi field email dapat digunakan. Paste. Field email dapat diisi dengan data varchar. Nah ini yang maksud saya seperti karakter dalam sebuah email. Jadi ini adalah add. Yang pertama adalah huruf, angka, dan juga karakter. Jadi bisa dibilang ini dapat menerima inputan dari data varchar. Jadi bisa dibilang ini paste. Kemudian terdapat field password, password dan dapat diisi. Jadi untuk password ini tidak harus sesuai dengan password email asli kita. Jadi passwordnya bisa sesuai kemauan kita. Untuk kali ini saya akan coba untuk menginputkan angka 1 sampai dengan 9. Jadi terdapat field password, ini bisa dijalankan. Field password dapat digunakan, ini juga bisa digunakan. Kemudian field password dapat diisi dengan data varchar. Data yang saya masukkan ini adalah huruf, maksudnya angka. Kita coba dengan huruf. Dapat diinputkan. Nah, bisa dilihat ada angka, huruf, dan juga sebuah karakter. Jadi pada bagian sini bisa dibilang ini sudah paste. Ini mungkin saya hapus dulu. Passwordnya adalah 1 sampai dengan 9. Selanjutnya adalah user telah mengaktifkan akun baru. Untuk mengaktifkan akun tersebut kita perlu mengklik tombol sign up dulu. Akan muncul sebuah notifikasi bahwasanya kita telah berhasil melakukan registrasi sebuah akun dan kita akan direct ke dalam login page. Jadi untuk user telah mengaktifkan akun baru ini bisa dibilang sudah berjalan. Selanjutnya adalah user langsung diarahkan ke login page, ini juga sudah berjalan. Selanjutnya adalah user dapat melihat keterangan yaitu successfully registered, please login to continue. Seperti yang terlihat, ini adalah notifikasinya, successfully registered, please login to continue. Jadi ini juga sudah paste. Kemudian kita masuk ke dalam fitur yang selanjutnya adalah fitur check-in. Fitur check-in ini dapat digunakan ketika kita sudah melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Untuk yang pertama adalah user dapat mengisikan URL, ini juga sama seperti yang atas tadi, 2 poinnya sama. Jadi bisa saya langsung paste saja. Selanjutnya terdapat button check-in. Kita mungkin bisa kembali ke login landing page dulu. Nah, di sini ada tombol check-in. Tombol check-innya dapat ditampilkan dengan tanpa masalah. Jadi inilah paste. Selanjutnya user dapat menggunakan button check-in. Untuk mengujinya kita perlu mengklik tombol check-in-nya dan akan diarahkan ke bagian login page. Jadi ini juga bisa paste. Selanjutnya adalah terdapat form yang dapat diisi. Bisa dilihat dalam login page ini ada 2 form yang dapat diisi, yaitu email dan juga password. Jadi ini masuk paste. Kemudian form terdiri dari field email dan juga password. Ini juga paste. Kemudian ini untuk poin berikutnya adalah user dapat mengisikan email. Emailnya ini kita pakai email yang sudah kita register tadi. Kemudian untuk passwordnya adalah ini passwordnya juga sesuai 1 sampai dengan 9. Kemudian untuk UID-nya terdapat field email. Ini juga paste. Field email dapat digunakan, ini juga paste karena memang bisa saya inputkan email saya tadi. Kemudian field email dapat diisi dengan data varchar, ini juga paste karena emailnya tadi sesuai. Selanjutnya adalah email yang diinputkan harus dengan format email. Untuk menyebutnya, misal kita hapus pada bagian @gmail.com-nya. Kemudian akan muncul notifikasi bahwasanya kita perlu menyertakan karakter add dan juga format Gmail-nya untuk dapat melanjutkan proses sign-in.
Tinggal kita klik sign in. Nah, akan muncul pemberitahuan yang saya katakan tadi seperti ini. Kita perlu menyertakan add pada alamat email Maulana 4546 tidak memiliki add. Kita perlu menambahkan add terlebih dahulu dengan format email seperti biasa di gmail.com. Jadi pada fitur ini bisa dikatakan PS telah memenuhi telah dapat dijalankan. Selanjutnya adalah user dapat mengisikan password. Ini terbagi menjadi 3 sama seperti email tadi. Terdapat field password. Field password ada, jadi ini masuk ke dalam paste. Terus field password dapat digunakan, ini juga paste karena bisa saya inputkan data tadi. Field password dapat diisi dengan data file. Misal kita coba lagi dengan huruf F, kemudian pagar, kemudian ini. Jadi bisa dibilang ini juga paste. Karena bisa dihubungkan dengan isian data varchar. Kemudian user dapat melihat notifikasi yang muncul bahwasanya akan muncul sebuah notifikasi warning dengan warna merah apabila inputan yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Contoh saja kita hapus bagian belakang dari emailnya tadi. Nah, seperti ini akan muncul pemberitahuannya. Ini juga press berarti. Selanjutnya adalah user dapat menggunakan button login. Kita coba untuk melakukan login menggunakan tombol sign-nya. Kita telah berhasil masuk, jadi bisa dibilang untuk fitur button login dapat digunakan. Kemudian ada 2 poin lagi untuk user berhasil login ke Malangcamp ini bagi 2 poin tersebut, yaitu login dengan email yang benar dan juga login dengan email yang salah. Contoh saja kita mulai dengan logout dulu. Kita coba dengan password yang salah terlebih dahulu. Karena kita tadi telah berhasil melakukan login dengan password dan juga alamat email yang benar, jadi ini mungkin bisa langsung saja saya kasih page karena fiturnya sudah berhasil dijalankan. Contoh saja kita menggunakan email tadi dengan password yang salah, misal saya isikan dengan ini saja atau dari tambah 5, maka akan muncul pemberitahuan warning dengan warna merah yang bertuliskan bahwasanya kita tidak dapat login gagal. Kita perlu mencoba lagi dengan email dan juga password yang benar. Langsung saja untuk login. Oke, kita berhasil login, jadi ini tadi juga tes. Selanjutnya adalah untuk poin berikutnya ada fitur lupa password. Kita coba langsung, ini sama seperti yang atas tadi, user dapat mengisikan URL alamat situs melalui URL browser. Kemudian yang kedua, jika alamat yang diisikan salah maka terdapat notifikasi bahwasanya alamat tidak dapat ditemukan. Ini sama seperti yang atas, jadi mungkin bisa langsung paste saja. Ini juga paste. Selanjutnya adalah terdapat button sign in. Kita perlu logout dulu, jadi Anda bisa dilihat sama seperti yang atas tadi bahwasanya tombol sign in itu muncul. Jadi ini bisa langsung saya kasih paste. Bisa dapat menggunakan button sign in karena kita telah berhasil login, jadi ini bisa di paste. Terdapat button change password. Emailnya adalah email ini. Nah, untuk tombol change passwordnya ada di bagian bawah dari 2 form pada bagian login ini, login page. Forgot password, change password, kita tinggal klik saja, nanti akan diarahkan ke bagian forget password, halaman forget password. Jadi untuk URL-nya bisa kita berikan tanda paste
Kemudian user dapat menggunakan button change password. Ini juga paste karena kita telah diarahkan ke forgot password, halaman forget password. Kemudian ada user dapat mengisikan email yang terdaftar. Ini dibagi menjadi 3 juga. Terdapat file email. Ini ada file email, jadi ini bisa paste. Lalu ada file email dapat digunakan dan file email dapat diisi dengan data varchar. Kita isikan email yang sudah kita register tadi seperti ini. Jadi untuk 2 poin ini tidak ada masalah, bisa langsung paste saja. Kemudian user dapat menginputkan email. Ini juga sudah paste karena kita berhasil menginputkan emailnya. Lalu user mendapatkan link reset password pada emailnya. Untuk mendapatkan link dari reset passwordnya, kita mungkin bisa langsung ini mengklik tombol set link, yang mana nanti dari websitenya akan langsung mengirimkan sebuah email ke dalam email kita. Maksud saya websitenya nanti akan mengirimkan email untuk reset password pada email yang telah kita daftarkan. Contoh saja, kita coba untuk lihat apakah benar-benar telah terkirim atau belum untuk emailnya. Nah, ini bisa dilihat bahwasannya kita telah mendapatkan link dari websitenya malangcamp01@gmail.com sama seperti ini untuk melakukan reset password. Jadi bisa dibilang untuk fitur ini telah berhasil dijalankan dengan tanpa masalah. Lalu user klik link reset password. Untuk melakukannya ini bagian sini, we can reset password from below link, tinggal klik saja. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman reset passwordnya. Jadi untuk bagian sini bisa dibilang berjalan. User melihat form field reset password. Ya, ini ada 3 field lagi, ada register email, password, dan juga confirmation password. Yang mana maksudnya adalah register email ini adalah email yang telah kita registrasi, email bawaan kita tadi yang kita gunakan untuk menerima email dari webnya. Lalu ada new password baru yang mungkin bisa kita gunakan. Contoh saja kan saya ubah passwordnya, yang tadinya adalah 1 sampai dengan 9, ini yang saya ubah dari 9 menjadi 1. Yang 87456 seperti ini. Untuk confirmation passwordnya, kita perlu mengisikan password baru yang telah kita buat tadi, yaitu ini, sama seperti ini. Jadi untuk user melihat form field reset password, ini juga masuk paste. Selanjutnya terdapat field email, ini juga paste. Field email dapat digunakan, ini juga paste, sudah digunakan. Field email dapat diisi dengan data varchar, ini juga sudah paste. Kemudian selanjutnya adalah user mengisikan password 2 kali. 2 kali maksudnya adalah new password dan juga confirmation password. Ini juga paste. Bagian ini field password dapat digunakan juga sudah paste. Field password dapat diisi dengan data varchar juga sudah. Selanjutnya password akun berhasil diganti. Jadi kita coba saja untuk change password. Nah, apabila sudah berhasil, kita akan diarahkan lagi ke bagian login page. Misal saja kita mau login dengan password yang lama, yaitu password saya tadi 123456789. Kita coba untuk sign lagi, maka akan gagal karena passwordnya telah berhasil diganti. Jadi ini juga bisa dibilang paste. User kembali ke landing page, berarti ini juga paste. Kemudian ada poin fitur saja adalah ubah profil. Untuk poin yang pertama ini juga sama, jadi bisa langsung paste saja. Kita paste. Kemudian kita perlu login dulu. Nah, untuk poin yang ketiga, hover tombol high name di pojok kanan atas untuk menampilkan dropdown. Ibu dapat melihat hovernya. Hover yang dimaksud adalah pada bagian ini.
Jadi di bagian sini, karena pada menu pada tampilan kecil seperti ini kita perlu mengkliknya. Mungkin kita bisa coba untuk besarkan pada mode desktop. Pada mode desktop kita cukup menghover dari bagian nama kita atau nama username kita. Jika kita hover pada bagian username kita akan muncul ada beberapa ada beberapa fitur, yaitu fitur profile, fitur range dan juga checkout. Menu profile, range dan juga checkout. Untuk UID-nya user dapat melihat hover, tadi sudah saya jelaskan, sudah saya tunjukkan bahwasanya memang sudah bisa digunakan. Jadi ini paste, terdapat button profile. Untuk sini ada button profile, range dan juga checkout. Jadi ini ada sudah paste. User dapat menggunakan button profile. Kita coba klik untuk profile untuk melihat profil kita, maka akan diarahkan ke bagian user profile. Seperti ini dari tampilan user profile-nya, ada nama kita, username, email dan juga address. Untuk addressnya kosong karena memang kita belum mengisikan addressnya. Untuk pada UID-nya user dapat menggunakan button profile, jadi ini bisa paste. Untuk ini user dapat melihat tampilan profile. Ini juga paste karena tampilan profil juga sudah bisa terlihat. Terdapat button edit. Ini ada button edit pada bagian pojok kiri, pojok kanan bawah. Ini juga paste. Kemudian user dapat menggunakan button edit. Kita coba untuk mengklik tombol edit. Seperti ini, maka akan muncul beberapa form yang perlu kita isikan untuk kita ubah jika memang tidak ingin mengubah dari profil kita, contoh seperti name, username, email ataupun alamat, atau mungkin juga foto. Jadi bisa dibilang untuk button edit telah dapat dijalankan atau dapat digunakan. Terdapat button upload gambar. Ini ada button upload gambar. Jika diklik kita perlu menguploadkan gambar untuk sebagai foto profil kita. Kita coba foto ini. Maka ini juga masuk ke paste. User dapat klik button upload gambar, jika sudah paste bisa. User dapat memilih gambar. Ini saya telah milih gambar ini, jadi bisa dibilang ini juga paste. Terdapat field name, di bawahnya ada field name, di bawah field foto ada field name, username, email dan juga address. Jadi ini juga paste. Field name dapat digunakan. Misal kita ubah namanya yang awal jadi Jawhar Maulana, A'la menjadi Jawhar Maulana. Bisa ya, bisa diubah jadi ini paste. Kemudian field name dapat diisi dengan data varchar. Misal kita masukkan name 1 2 3 4 5 6 7 8, ini ada beberapa karakter. Jadi bisa diinputkan tanpa masalah, jadi juga paste. Kemudian terdapat field username. Bisa dilihat ini ada field username-nya. Lalu kita ubah username-nya dari Jawhar Maulana. Jawhar 1 2 3 4 5 kita ubah jadi Jawhar 9876. Seperti ini. Bisa digunakan, jadi ini juga paste. Kemudian field usernya dapat diisi dengan data varchar, ini juga sama seperti yang tadi, masih bisa diisikan, jadi ini juga paste. Terdapat field email dapat digunakan, field email dapat diisi dengan data varchar. Nah, ini bisa terlihat ada huruf, angka dan juga karakter. Jadi ini bisa dibilang ini paste dan juga ini paste. Kemudian berikutnya adalah user memilih provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan atau kelurahan dan desa. Ini dibagi jadi 4. Yang pertama adalah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan desa. Yang pertama adalah provinsi. Kita perlu memilih provinsi. Untuk provinsinya mungkin tempat tinggal saya langsung saja, ini Jawa Timur. Untuk user dapat memilih drop down provinsi, ini bisa digunakan. Selanjutnya adalah kabupaten Kediri.
Malang juga Malang juga bisa digunakan. Jadi ini paste. Kemudian user dapat memilih dropdown kecamatan. Dropdown kecamatan ini Dau. Jadi ini bisa digunakan. Jadi ini juga paste. Kemudian user dapat memilih dropdown kelurahan atau desa. Kita coba kali sama. Jadi ini bisa digunakan juga. User dapat mengubah. Untuk kemudian selanjutnya user dapat mengubah alamat. Jadi selanjutnya saya dapat fill alamat. Ini juga paste. Fill alamat dapat digunakan. Kita coba untuk menambahkan detail jalannya atau mungkin detail RT atau RW. Untuk tes saja kita coba RTW 5 dengan RW 3, contoh saja. Jadi bisa dikatakan ini juga paste. Ini bisa menerima dengan inputan charger, jadi juga paste. Kemudian terdapat button update, di bawahnya ada button update, jadi ini paste. User dapat mengubah user dapat menggunakan button update. Jadi ini coba kita update data profile yang telah kita masukkan. Setelah berhasil, maka akan muncul sebuah pemberitahuan yaitu profil has been updated, atau dengan kata lain profil telah kita ubah. Nah, seperti ini profil yang telah berubah. Seperti yang awalnya tidak ada foto, yang mana saat register kita memang tidak dimintai untuk sebuah foto ketika kita membuat akun. Selanjutnya sekarang sudah ada fotonya. Kemudian ada yang awalnya name-nya adalah Jawhar Maulana lah, sekarang berubah menjadi Jawhar Maulana. Lalu ada username yang awalnya Jawhar 12345, sekarang berubah menjadi Jawhar 9876. Kemudian yang address yang awalnya tadi kosong, sekarang berubah menjadi RT 5 RW 3 Kalisongo Dau Kabupaten Malang Jawa Timur, seperti yang saya inputkan tadi. Jadi bisa dibilang bahwasanya button update telah berhasil digunakan. Telah bisa digunakan. User telah mengubah data akun. Ini juga sudah berhasil. Kemudian user kembali ke halaman profile. Ini juga sudah berhasil. Ini, karena ini juga masuk ke halaman profile lagi. User dapat melihat pesan baru. Seperti yang saya katakan tadi, ini ada profil, ada pesan barunya yaitu profil has been updated. Jadi ini juga paste. Kemudian untuk menu terakhir adalah checkout atau logout. Jadi untuk menu ini yang pertama adalah user telah sign dan berada pada landing page, seperti yang dapat dilihat bahwasanya kita telah masuk ke dalam websitenya dan telah berhasil sign dengan username Jawhar 9876. Jadi ini juga sudah paste. Kemudian terdapat button Hi Name seperti ini. Hai Jawhar 9876, ini adalah username yang telah saya buat tadi. Jadi ini juga paste. Name yang ada di sini dimaksudkan adalah username yang telah kita inputkan tadi, yang kita buat. Kemudian ketika adalah user dapat menggunakan button Hi Name, contoh saja seperti ini. Nah, ketika saya klik muncul beberapa menu lagi yaitu profil, trend, dan juga checkout. Atau ketika kita dalam mode desktop, kita cukup menghovernya, maka akan muncul menu-menu tadi yaitu profil, trend, dan juga checkout. Jadi ini juga paste. Kemudian terdapat button checkout. Jika kita klik akan muncul button checkout pada bagian bawah, atau tadi kita hover akan muncul checkoutnya pada bagian bawah. Jadi ini juga paste. Kemudian user dapat menggunakan button checkout. Jika kita klik maka akan muncul seperti ini, tujuan untuk checkout. Maka button checkout dapat digunakan. Kemudian user melihat peringatan. Jika kita tekan tombol checkoutnya, maka akan muncul sebuah peringatan bahwasanya websitenya menyatakan apakah kita benar-benar ingin logout. Maka untuk bagian ini paste. Kita coba untuk melakukan logout. Jika kita klik OK, maka akan keluar dari akunnya. Maksudnya kita perlu login lagi untuk dapat melakukan penyewaan barangnya. Jadi untuk tombol OK ini sudah berhasil digunakan.
kemudian user telah keluar dari akun juga sudah. Untuk yang terakhir adalah user telah kembali ke landing page seperti yang dilihat. Jadi kita telah kembali ke landing page. Untuk masuk lagi kita perlu mengklik tombol sign lagi, atau ingin membuat akun baru kita perlu melakukan sign up lagi. Jadi ini untuk menu terakhir adalah page. Nah, untuk skenario tes user 1 mungkin bisa dikatakan bahwa semua fiturnya telah berjalan dengan baik dan tanpa ada masalah. Untuk total page semuanya telah berhasil dengan total validnya adalah 0 karena memang semua fiturnya telah berjalan. Dan ya mungkin untuk skenario tes user 1 cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwar Satorik dari kelas TI 2C, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan skenario user story bagian 2. Langsung saja, pertama-tama akan diarahkan ke bagian landing page. Sini saya belum login, maka dapat login terlebih dahulu. Nah, sini kita diarahkan ke landing page. Lalu selanjutnya cover tombol produk di bagian atas untuk menampilkan dropdown. Nah, di sini untuk menampilkan produk tinggal klik bagian hover seperti ini, lalu akan tampil beberapa produk yang disediakan. Contohnya saya ingin mencari backpack. Di sini kan pilih menu produk yang ingin dicari. Nah, saya ingin mencari tas, maka akan tampil tas seperti yang ada pada bagian berikut. Nah, user dapat memilih produk yang tertera. Di sini saya dapat memilih produk ini, maka akan dilandingkan ke bagian utama produk. Lalu saya kembali. Nah, user dapat mengisikan nama barang yang ingin dicari. Contohnya saya tadi mencari tas. Nah, lalu saya ingin mencari tenda, maka tinggal inputkan tent pada kolom pencarian. Nah, maka akan muncul tenda kecil. Lalu barang yang dicari akan muncul seperti yang kita lihat. Barangnya akan muncul. Deskripsi dari setiap barang dapat dilihat oleh user. Nah, ini terdapat deskripsi singkat dari kelompok kami, tenda kecil oke. Lalu selanjutnya, stok yang tersisa dari setiap barang dapat dilihat oleh user. Stoknya tersisa 7. Bisa kita lihat, stoknya tersisa 7. Lalu selanjutnya, user setelah login. Uh, User dapat menambahkan barang. Nah, di sini pertama-tama kita diarahkan ke landing page seperti pada sebelumnya. Lalu klik tombol chart pada pojok kanan atas. Nah, produk yang telah disewa dapat ditampilkan. Karena di sini saya belum menyewa barang sama sekali, maka chart saya masih kosong. Nah, di sini saya ingin menambahkan item, maka tinggal add item. Lalu saya ingin menambahkan tenda, lalu add to chart. Contohnya saya ingin menyewa 2 tenda, maka inputkan 2. Sini dapat peringatan apakah ingin menambahkan ke chart Anda. Klik OK. Lalu barang berhasil ditambahkan ke chart. Bisa kita lihat. Nah, terdapat tenda pada chart kita yang jumlahnya 2. Lalu selanjutnya user telah menambahkan beberapa barang ke chart. Nah, di sini pertama-tama saya dari ke landing page terlebih dahulu. User dapat mengosongkan chart. Pertama kita dari ke landing page, lalu klik tombol chart pada bagian atas. Nah, lalu produk yang telah disewa dapat ditampilkan. Nah, seperti yang tadi kita lihat, kita menyewa 2 tenda, akan ditampilkan 2 tenda seperti ini. Lalu klik tombol clear chart untuk menghapus seluruh barang dalam menu chart. Di sini saya tidak jadi menyewa barang, maka saya bisa secara instan menghapusnya.
tinggal clear chart, lalu muncul peringatan, klik OK. Nah, maka chart akan terkosongkan. Akan muncul notifikasi warning dengan warna merah apabila chart keadaan kosong. Seperti ini, chart sudah dalam keadaan kosong. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nipati Prasetyo dari kelas TI 2C kelompok 6 mata kuliah proyek 1. Di sini saya akan melakukan testing dari proyek kami, yaitu proyek web sewa barang. Untuk fitur yang akan saya tes kali ini yaitu fitur checkout produk dan pembayaran. Yang pertama, fitur checkout produk. Di sini user harus direct ke halaman keranjang, maka ini saya akan direct ke halaman keranjang. Nah, di sini karena masih kosong, maka bisa saya masukkan data ke keranjang terlebih dahulu. Jika sudah terdapat data yang akan disewa, maka akan muncul data sewa beserta jumlah dan harganya beserta totalnya. Di sini terdapat button checkout untuk melakukan checkout produk. Jadi sudah bisa melakukan direct ke keranjang dan terdapat button checkout. Lalu saya tes untuk klik button checkout dan akan direct ke halaman checkout. Jadi button checkout dapat digunakan objek klik dan direct ke halaman checkout dan dapat ditampilkan. Di sini sudah dapat ditampilkan lalu akan muncul daftar produk beserta jumlah, subtotal dan totalnya per hari. Di sini juga sudah terdapat informasinya, maka ini lalu terdapat form detail checkout yang berisi field tanggal mulai sewa, durasi, dan tanggal akhir sewa serta total bayar. Di sini juga sudah terdapat form yang berisi field tersebut. Maka ini base. Lalu saya akan mencoba mengisikan field mulai sewa. Misalnya hari ini. Sehingga resultnya ini sudah dapat diisikan, maka ini base. Lalu untuk durasi juga sama, maka akan coba saya inputkan 1 hari. Dan saya juga dapat menentukan, maka ini base. Lalu untuk field akhir sewa dan total bayar ini di-generate secara otomatis melalui data durasi, mulai sewa, dan total per hari. Sehingga ini sudah di-generate secara otomatis dan ini bisa dibahas. Lalu ada button submit proses untuk menyimpan data sementara tersebut. Akan saya coba untuk mengklik. Jika tidak ada field yang belum diisikan, maka akan langsung
direct ke halaman pembayaran. Jika ada field yang belum terisi, maka akan muncul pesan jika field harus diisikan. Sehingga ini bisa di-paste. Lalu akan saya cek apakah di sini data sewa berhasil disimpan. Ada database. Nah, di sini sudah terdapat data terbaru sesuai inputan tadi. Maka cepat berhasil dilakukan sehingga bisa lanjut ke proses pembayaran. Lalu untuk testing dari fitur pembayaran, di mana kondisi awal setelah check-out berhasil, maka user akan diarahkan ke halaman pembayaran. Di sini resultnya halaman pembayaran dapat ditampilkan. Di sini sudah ditampilkan, maka di-notice dan button bayar. Lalu selanjutnya mengklik button bayar, apakah dapat digunakan, dan di sini dapat digunakan juga, maka lalu muncul pop-up pembayaran dari Midtrans. Di sini kami menggunakan gateway dari Midtrans dengan mode sandbox atau testing. Maka ini tes. Lalu ada informasi transaksi sewa. Terkait transaksi sewa yaitu total bayar ini sudah dapat, order ID ini, dan nama usernya ini. Sehingga ini. Lalu terdapat beberapa metode pembayaran yang disediakan oleh Midtrans. Di sini juga sudah dapat beberapa metode pembayaran. Jadi untuk lalu saya akan mencoba memilih salah satu pembayaran, yaitu credit card. Nah, di sini Mitra juga sudah menyediakan testing payment berupa data dummy yang bisa diinputkan oleh user sebagai testing payment. Dapat ada dokumentasi Mitra. Jika diinputkan value ini, maka akan valid. Misalnya saya klik pay now, maka pembayaran akan diproses oleh Midtrans.
Di sini ada konfirmasi, passwordnya diinputkan sesuai sistem payment. Lalu akan saya coba klik OK, maka akan muncul pesan pembayaran berhasil dan akan direct ke halaman transaksi sewa. Ini sudah terdapat data paling atas. Sehingga interface di sini akan muncul email kepada email user yang menyewa, maka akan saya coba cek. Ya, di sini sudah muncul email dari Mitrans dengan order ID yang sesuai dengan tadi, berupa order ID, status, metode, dan harga. Demikian untuk testing dari fitur checkout dan pembayaran. Sebagai user, jika ada salahnya mohon maaf. Kita akan melakukan testing yaitu login admin, reset password, dan juga logout admin. Yang pertama yaitu login admin, yaitu admin login ke sistem. Step yang pertama, admin klik pada sign in di pojok kanan atas pada landing page. Button sign in dapat digunakan. Lalu admin direct ke halaman login. Halaman login dapat ditampilkan. Step selanjutnya adalah terdapat form login dengan file email dan password. Form login dengan file email dan password dapat ditampilkan. Step selanjutnya adalah admin dapat mengisikan email. File email ditampilkan. Yang kedua yaitu file email dapat diisikan dengan format email. Selanjutnya adalah admin dapat mengisikan password. Yang pertama, file password ditampilkan. Untuk yang kedua, file password dapat diisi dengan format password. Untuk yang ketiga, jika kita menginputkan password, kita dapat melihat dan menyembunyikan password dengan klik button show password jika ingin melihat password dan hide password jika ingin menyembunyikan password. Step selanjutnya adalah admin klik button sign in pada form. Terdapat button sign in di dalam form. Admin dapat mengklik button sign in pada form. Jika mengklik sign in, maka admin berhasil login dan direct ke halaman dashboard. Sebelum itu, jika kita mengisikan email atau password tidak diisi, maka jika kita klik tombol sign in, maka akan terdapat pesan please fill out this file.
Dan jika kita mengisikan dengan email atau password yang salah, maka akan muncul pesan sign in file, please try again. Selanjutnya adalah admin lupa password, yaitu jika admin lupa dengan passwordnya. Step pertama, admin klik button sign in di pojok kanan atas pada landing page. Button sign in dapat digunakan. Lalu step selanjutnya adalah admin direct ke halaman login. Halaman login dapat ditampilkan. Selanjutnya adalah terdapat button change password pada form login. Button change password ditampilkan. Admin klik button change password. Button change password dapat digunakan. Lalu admin direct ke halaman reset password, yaitu halaman reset password dapat ditampilkan. Selanjutnya adalah terdapat form berisi flat email. Form dengan flat email dapat ditampilkan. Selanjutnya adalah admin mengisikan email yang terdaftar. Flat email dapat ditampilkan. Lalu mengisikan email dengan format email. Selanjutnya adalah admin klik button send link. Button send link dapat digunakan. Terdapat pesan jika email sudah terkirim. Jika kita belum mengisi emailnya, maka akan terdapat pesan untuk mengisi link, mengisi email. Selanjutnya, jika email yang dikirim salah, maka akan terdapat pesan the select email is invalid. Selanjutnya adalah link reset password berhasil terkirim ke email admin. Email untuk reset password terkirim. Dapat pesan jika email admin sudah terkirim. Selanjutnya adalah admin klik link reset password di dalam pesan email. Terdapat link reset password. Lalu kita klik link reset password dapat digunakan. Lalu step selanjutnya adalah admin direct ke halaman change password. Halaman change password dapat ditampilkan. Selanjutnya adalah terdapat form berisi file register, email, new password, dan confirmation password. Di sini form
sudah ditampilkan. Selanjutnya adalah admin mengisikan email yang terdaftar. Field email dapat diisikan dengan format email yang sudah terdaftar. Selanjutnya adalah admin mengisikan password baru. Field new password dapat diisikan dengan format password baru. Lalu kita mengeklik ini untuk melihat password baru yang telah diisikan. Selanjutnya adalah admin mengisikan konfirmasi password. Password dapat diisikan dengan format password yang sama dengan new password. Lalu kita mengklik button ini jika ingin melihat password. Selanjutnya adalah admin mengklik button submit change password. Yang pertama, button change password dapat digunakan dan ditampilkan. Misalnya kita belum mengisikan salah satu file, maka jika kita mengklik change password, maka akan terdapat pesan please fill out this file. Dan jika kita mengisikan new password sedangkan email salah, maka akan terdapat pesan the select email is invalid. Jika kita mengisi sedangkan new password salah dengan confirmation password, maka akan memiliki pesan the password failed confirmation does not match. Selanjutnya terdapat pesan jika failed confirmation password tidak sama dengan failed new password. Jika kita mengisi password baru dan confirmation password tidak sama, maka akan muncul the password failed confirmation does not match. Jika kita mengisikan new password dan confirmation password sama dan juga email yang sudah terdaftar, jika kita mengklik button change password, maka akan terdapat pesan your password has been changed. Selanjutnya adalah admin logout, yaitu dengan admin logout dari sistem. Untuk stepnya, yang pertama, admin telah login ke sistem dan berada di halaman dashboard. Halaman dashboard ditampilkan. Lalu, admin klik button sign out di pojok kanan atas. Button sign out dapat ditampilkan. Yang kedua, button sign out dapat digunakan yaitu dengan cara kita mengklik
Pada saat kita mengklik button sign out, akan terdapat pesan, "Do you want to sign out?" Dan jika kita mengklik OK, maka admin berhasil logout ke direct ke halaman landing page, yaitu halaman landing page ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Indrayana Dian Prasetya, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai testing pada website yang telah dibuat oleh kelompok kami. Kelompok kami membagi menjadi beberapa testing. Nah, di sini pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai admin story 2, kemudian akan menjelaskan skenario tes admin 2. Yang pertama, admin story test 2. Admin story test 2 memiliki modul untuk delete member. Dengan autor ada Hanif Haji Prasetya, kemudian kontributornya ada Jawar Maulana A'la, kemudian aktornya ada saya sendiri, Indrayana dan Prasetya. Feature yang akan dilakukan testing yakni delete member user. Dengan output, dengan post condition yang diharapkan admin dapat menghapus data member. Nah, selanjutnya akan saya lanjut saja ke skenario tes admin 2 dengan sama modul delete member. Kemudian sudah ada beberapa step yang diharapkan oleh developer untuk dilaksanakan testing. Nah, yang pertama, kemudian apabila testingnya berhasil, maka di result akan saya tulis pass, kemudian apabila gagal, di result akan saya tuliskan fail. Nah, yang pertama, admin berada di halaman dashboard. Seperti sudah terlihat bahwa admin telah berada di halaman dashboard, maka kita ketikkan pass. Kemudian halaman members ditampilkan. Halaman members ini berada pada sidebar. Nah, ternyata bisa. Halaman members berhasil ditampilkan, maka kita ketikkan pass. Selanjutnya data member berhasil dicari. Di sini sebagai contoh saya menggunakan dua data, saya ingin mencari data Jauhar, maka saya tulis Jauhar, kemudian langsung muncul namanya. Jadi data member berhasil dicari pass. Selanjutnya button delete dapat digunakan. Nah, di sini button delete ketika saya klik dapat digunakan. Sebelum saya ketikkan pass di sini, langkah selanjutnya adalah terdapat confirm alert, do you want to delete, klik OK untuk lanjut dan cancel untuk membatalkan. Nah, ternyata karena muncul button delete membernya bisa digunakan, kemudian terdapat confirm alert, maka dua-duanya kita isi nilai pass. Nah, selanjutnya untuk mencoba apakah fungsi cancel dan OK berjalan, akan kita coba. Button cancel dapat digunakan untuk membatalkan. Nah, ketika saya klik cancel, ternyata data tidak terhapus, maka pass. Nah, selanjutnya kita akan mencoba apakah button OK dapat digunakan untuk menghapus data. Yang pertama, delete. Ketika delete diklik, maka akan ada confirm seperti yang sebelumnya. Apabila saya klik OK, ternyata data terhapus. Maka button OK dapat digunakan pass. Selanjutnya terdapat pesan user has been deleted, benar, maka pass. Kemudian data member telah dihapus, maka pass. Maka dengan ini sebagai tester saya nyatakan untuk skenario tes admin 2 semuanya berhasil dijalankan sesuai apa yang diharapkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membawakan mengenai testing untuk admin story 3. Di sini modulnya adalah add, edit, delete product. Kemudian autornya ada Hanif Haji Prasetya, kemudian kontributornya Didi Warsyatorek. Kemudian aktornya saya sendiri, Indrayana dan Prasetya, selaku admin yang akan melakukan testing. Di sini ada 3 fitur yang akan diujikan. Fitur yang pertama yakni tambah produk, kemudian ubah data produk, kemudian hapus data produk. Precondition sebelumnya yakni admin telah login ke sistem dan masuk ke halaman dashboard. Kemudian outputnya, post conditionnya yakni admin dapat menambah data produk, kemudian admin dapat mengubah data produk. Selanjutnya yang terakhir, admin berhasil menghapus data produk. Untuk selanjutnya lanjut pada skenario tes admin 3. Nah, sama seperti tadi, modulnya adalah add, edit, delete produk. Kemudian di sini saya Indrayana dan Prasetya sebagai tester. Akan ada beberapa step yang akan dijalankan. Totalnya untuk 3 fitur terdapat 33 step. Nah, sama seperti sebelum, ketika
apa yang diharapkan oleh developer berhasil, maka akan saya tulis pas. Kemudian apabila gagal, saya tulis fail. Seperti itu. Nah, langsung saja. Ya, yang pertama adalah admin berada di halaman dashboard. Seperti yang sudah dilihat, admin saat ini sudah berada di halaman dashboard, maka resultnya pas. Selanjutnya, halaman produk ditampilkan. Nah, di sini dijelaskan pada sebelum, ada admin memilih menu products pada sidebar dashboard. Kita klik, kemudian ada products. Nah, muncul, walaupun masih kosong tapi muncul, berarti pas. Di sini kita akan menambahkan biar tidak kosong. Yang selanjutnya, buat button add product dapat digunakan. Diklik dapat digunakan, maka kita pas. Kemudian halaman produk ditampilkan add produknya, maka pas. Terdapat form tambah produk, maka karena memang terdapat form untuk mengisi mulai dari nama, kategori, dan lain sebagainya, maka pas. Selanjutnya, file image dapat dipilih. Admin mengisi, kemudian saya akan mengisi choose file. Di sini saya akan memilih gambar tenda. Nah, kemudian saya kasih nama tenda merah biru. Untuk kategori saya masukkan ke 10. Nah, sebelumnya saya lanjut ke selanjutnya. Ini di sini ternyata file image dapat dipilih, resultnya pas. Selanjutnya, tampilan preview image muncul, maka kita ketikkan pas. Field nama dapat diisikan, pas. Selanjutnya tadi drop down kategori dapat diklik, ada 3 pilihan, backpack, tent, dan other equipment, maka pas. Nama kategori juga dapat dipilih, maka kita pas. Selanjutnya, file description dapat diisikan, benar dapat diisikan, pas. Input dan deskripsi diformat pada teks online, pas. Di sini akan kita isi deskripsinya, misalnya tenda berwarna merah dan biru yang kokoh, seperti ini. Selanjutnya, field price dapat diisikan. Kita masukkan harganya misalnya 50.000. Ternyata dapat diisikan, benar. Dapat diisikan dengan format number, benar. File stock dapat diisikan, kita isikan 2. Oke, benar, dapat diisikan dan dapat diisi dengan format number, pas. Selanjutnya, kita klik add. Dan data berhasil ditambahkan tenda merah biru dengan harga 50.000 tadi dengan stok 2. Nah, selanjutnya, yakni pada ubah data produk. Admin mengubah data produk. Yang pertama, admin telah login dan masuk ke halaman dashboard. Benar, kita ketikkan pas. Selanjutnya, halaman produk ditampilkan. Kita tuliskan juga pas, karena kita memang sudah menampilkannya dari tadi. Data produk berhasil dicari. Nah, di sini saya misalnya akan mencari menggunakan kata kunci biru. Maka muncul tenda merah biru. Maka data produk berhasil dicari. Apakah button edit dapat digunakan? Coba kita klik edit product dan dapat digunakan. Maka kita tulis pas di sini. Halaman edit ditampilkan, ya benar, halaman edit ditampilkan, maka kita tuliskan pas. Selanjutnya terdapat form edit product. Ya benar, form edit product, data-data yang telah diisikan sesuai sebelumnya sudah muncul, maka kita pas. Kemudian file image dapat dipilih. Coba kita pilih dengan gambar lain, misalnya gambar tenda ini. Nah, previewnya langsung muncul, maka 2 poin ini juga telah pas. Selanjutnya file name dapat diisikan. Kita ubah namanya menjadi tenda orange. Maka kita nyatakan pas. Kemudian, apakah drop down-nya tetap dapat diklik? Tetap bisa ya. Tetapi karena kita 10, masih kita tetapkan di 10. Dapat dipilih, maka step ini juga pas.
Selanjutnya file deskripsi dapat diisikan, kita rubah menjadi tenda berwarna oranye yang kokoh. Ya, dapat diisikan pas. Input dan deskripsi dapat diformat pada teks online benar, pas. Selanjutnya file price dapat diisikan, kita ubah harganya menjadi 60.000, maka pas. Karena memang dapat dirubah. Kemudian dapat diisikan dengan format number, betul sekali. Untuk testing selanjutnya yakni file stock dapat diisikan, kita rubah misalnya menjadi 7 dan memang dapat diisikan, maka kita pas. Kemudian dapat diisikan dengan format number, maka kita pas juga. Update. Oh, mohon maaf, ternyata ada peringatan karena ukurannya terlalu besar, maka kita ubah dengan cari gambar lain. Misalnya gambar tenda biru ini. Nah, maka kita coba sekali lagi apakah bisa diupdate. Bisa, ternyata gambar telah berubah, price telah berubah, kemudian stok telah berubah, maka pas. Tapi di sini akan saya kasih catatan ketika file terlalu besar, terdapat peringatan seperti itu. Nah, kita masukkan sebagai catatan ya. Sebentar, layout. Nah, selanjutnya yakni hapus data produk. Yang pertama adalah admin telah login dan masuk ke dashboard. Benar, kita sudah di dashboard dari tadi, maka testing dapat lanjut. Selanjutnya halaman produk ditampilkan. Benar, halaman produk telah ditampilkan dengan mengklik sidebar. Kemudian produk, data produk berhasil dicari. Kita cari oranye. Mohon maaf, ini tadi tenda oranye karena sebelumnya gambar, maka tenda oranye dapat dicari, begitu juga tenda dapat dicari. Maka pas. Selanjutnya tombol delete apakah dapat digunakan? Kita klik delete. Ya, dapat digunakan. Kemudian terdapat confirm oleh do you want to delete? Ya, terdapat. Maka testing kita lanjutkan. Selanjutnya button OK dapat kita klik. Ketika kita klik, button OK dapat diklik, maka pas. Selanjutnya terdapat pesan produk has been delete. Ya, benar, di atas ada produk has been delete, maka kita tulis pas. Dengan ini maka uji testing untuk skenario tes admin 3 semuanya berjalan dengan lancar. Itu saja, terima kasih. Perkenalkan, saya Hanif Adi Prasetyo dari kelas T2C, kelompok 6, mata kuliah proyek 1, ingin menguji fitur dari admin, yaitu di mana admin dapat mengkonfirmasi transaksi masuk. Langsung mulai saja, yaitu kondisi awal, yaitu admin dapat mengklik menu transaksi pada sidebar di halaman dashboard. Maka akan saya coba klik dan admin akan direct ke halaman transaction. Sehingga di sini sudah paste. Lalu admin memilih transaksi yang ini dikonfirmasi. Misalnya ini untuk konfirmasi ini hanya dapat dilakukan jika status transaksi adalah paid atau sudah dibayar. Maka akan muncul alert confirm transaction. Bisa diklik OK untuk lanjut dan cancel untuk membatalkan. Maka ini paste. Selanjutnya saya klik OK untuk konfirmasi. Maka akan muncul pesan transaction has been confirmed.
dan pesan konfirmasi akan masuk ke email user. Sehingga ini sudah semua. Untuk membuktikan apakah benar-benar dikirim ke email user, di sini kebetulan itu adalah email saya sendiri, yaitu levadi07@gmail.com, maka akan coba saya cek. Nah, di sini sudah ada pesan transaksi berhasil dikonfirmasi berupa informasi sewa dan detail sewa. Demikian testing untuk fitur konfirmasi pesanan dari admin. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.